Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Kurnia Ramadhani dari Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta dalam acara podcast Kakak Jaladupa. Kabar Kampus Jogja Lantai 2 menyapa. Nah, di sini kita sudah bersama Kak Sudianto. Ya. Dari Kak. Nah, gimana Kakak kabarnya? Alhamdulillah sangat baik sekali. Sangat baik sekali ya, sangat sudah. Ini saya manggilnya kakak atau? Iya, kakak aja. Kakak aja ya, Mas. Kita masih sama-sama muda di sini. Sama-sama muda ya. Nah, kakak di sini tadi dari rumah atau dari acara apa? Kebetulan dari rumah saja sih. Langsung ke sini ya, Kak? Langsung ke sini. Tadi ikut acara di kampus kita atau bagaimana? Iya, kebetulan tadi suruh jadi narasumber tuh katanya. Masa luar biasa Sharing-sharing sekali ya? sih, cuma sharing-sharing tentang pengalaman gitu. Nah, Kakak Sudianto. Nah, Kakak Sudianto ini perlu teman-teman ketahui bahwa beliau ini adalah pemuda pelopor ya, Kak? Ya, pernah jadi pemuda pelopor. Iya. Sekarang masih dong. Harus dong. Pelopor Jadi, harus. Harus. Jadi gimana sih Kak ceritanya bisa jadi pemuda pelopor, bisa kalau katanya tuh memakmurkan desanya gitu ya. Nah, bisa diceritain sedikit bahwa bagaimana sih cara kita bisa menjadi pemuda pelopor di desa kita masing-masing? Iya, sebenarnya pemuda pelopor itu siapa saja berhak dan bisa jadi pemuda pelopor. Hanya saja memang di DIY bahkan di nasional itu kita ada yang namanya lomba pemuda pelopor setiap tahunnya. Saya anggap itu sebagai bonus saja sih ya. Lomba itu sebagai bonus saja. Sudah sepantasnya dan sepatutnya kita sebagai pemuda desa itu harus bareng-bareng untuk memajukan desa kita tercinta. Karena Indonesia itu tidak akan ada tanpa adanya desa. Iya, gitu. pasti. Dan saya meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan sebuah warisan, tapi sebuah perjuangan. Makanya Indonesia itu butuh kaum pemuda yang berjuang selelahnya, rebahan secukupnya saja. Kalau sekarang kebanyakan rebahan secukupnya ya. Jangan sampai banyak rebahan ya, Iya. tapi kurang perjuangan. Nah, ini yang mungkin fenomena sekarang terjadi ya. Jadi kalau dulu memang masih banyak sekali pemuda-pemuda yang berjuang untuk memperjuangkan kehidupannya, kemudian untuk memperjuangkan karirnya dan sebagainya. Tapi dengan adanya era globalisasi yang saat ini sudah sangat mudah bagi saya, menurut saya itu malah teman-teman banyak yang malas gitu. Jadi memang ini yang perlu kita tekankan lagi kepada pemuda-pemuda di desa untuk bagaimana caranya kita memanfaatkan arus globalisasi ini menjadi suatu hal yang bisa kita ambil peluangnya untuk bersama-sama mensejahterakan kehidupan di desa. Jadi sekedar sharing pengalaman aja sedikit ya. Saya itu ada komunitas. Saya lulus SMK itu 2013, tapi saya ikut di komunitas taman bacaan saya itu sudah dari tahun 2012 sejak saya kelas 2 SMK pada waktu itu. Iya. Kenapa saya tergiring ke sana? Karena memang ada beberapa teman pada waktu itu bertuju yang punya tekad kuat untuk kemudian kita harus bangun sebuah kegiatan kepemudaan yang mana itu nanti bisa menjadi kawah condro di mukonya pemuda-pemuda di desa saya khususnya agar bisa menjadi lebih baik. Dan ternyata itu benar-benar kita lakoni, kita lakukan, kita laksanakan gitu. 2012 dulu pada waktu kita buat kegiatan, awalnya kita nggak bisa tuh untuk menyentuh pemuda-pemuda, untuk menyentuh kegiatan ke orang tua, nggak bisa. Karena apa? Pondasi ataupun trust ataupun kepercayaan dari warga sekitar belum ada. Ini apa toh TBM? Saya belum pernah melihat TBM, saya belum pernah tahu kegiatan TBM apa. Jadi kita mulai dari kegiatan dengan anak-anak. Harapan kami dengan adanya anak-anak yang kita bimbing, kemudian kita ajak bermain, ini kan sudah meringankan beban orang tua itu sendiri ya. Nah, dari kita sudah ikut membantu, ibaratnya kalau orang Jawa ngomong anake gitu ya. Itu orang tua udah agak tertarik dengan TBM. Oh, ternyata kegiatan TBM positif kayak gitu. Kemudian pondasi kegiatan kami juga selain bimbel itu ada TBM berbagi. Kenapa? Kita berusaha untuk membantu orang tua, anak-anak, warga masyarakat
siapapun yang membutuhkan bantuan, baik terkait dengan sembako, baik terkait dengan uang, baik terkait dengan alat sekolah untuk anak-anak dan lain-lain. Kita mencari sasaran pada waktu itu setiap 1 bulan sekali. Dan karena memang kita lembaga yang bukan profit ya kita harus keluar dari uang saku kita sendiri untuk itu. Gitu. Nah, dari 2 kegiatan fondasi ini, Bimbel dan TBM Berbagi ini akhirnya kita bisa meraih hati masyarakat sekitar untuk tergerak lebih jauh mengenal tentang TBM. Kalau secara nama Taman Bacaan Masyarakat itu harusnya kita terfokus pada literasi ya, membaca buku dan lain-lain, tapi enggak. Kenapa enggak? Karena literasi itu sebenarnya ada 6 literasi dasar ya. Nah, salah satunya ada wirausaha, ada finansial, ada agama dan lain-lain. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya pemuda-pemuda desa itu mereka butuh uang. Iya. Ya, makanya kita memang sangat sulit sekali untuk menarik teman-teman pemuda untuk ikut gabung ke TBM gitu. Dimulai dari 7 orang ini dari tahun 2017 ini aja udah, di tahun 2015 udah beberapa orang yang keluar kayak gitu. Muncul gitu ya. Ya, muncul karena memang dia tidak tidak kuat. Bukan berarti tidak kuat sih, cuman karena dia didesak oleh kebutuhan dan di TBM ini tidak ada profit kayak gitu ya. Ya dia harus bekerja. Tapi beberapa 4 orang yang masih bertahan ini tetap melanjutkan kegiatan itu. Akhirnya Mbak, di TBM ini saya kemudian mencari sebuah solusi bahwa ini ternyata masalah teman-teman keluar dari TBM, pemuda nggak ke TBM itu karena mereka butuh uang kan. Kayak gitu. Nah, masalah ini saya ubah menjadi maslahah gitu. Jadi sebuah masalah ini saya harus merubahnya menjadi sebuah peluang gitu. Nah, akhirnya setelah tahun 2016 saya dan teman-teman berhasil membuktikan ke warga masyarakat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan ke masyarakat nasional bahwa TBM saya ini adalah sebuah kegiatan gerakan yang positif gitu. Akhirnya kegiatan saya dilirik tuh sampai nasional karena pada waktu itu media sosial saya hanya Facebook, teman-teman itu. Jadi setiap kegiatan kita upload Facebook, kegiatan upload Facebook, akhirnya dilihat tuh beberapa dinas, beberapa pegiat literasi di nasional. Akhirnya kita dapat bantuan pertama itu tahun 2016, bulan Mei itu 120 juta. Ya, itu dari Kemendikbud langsung untuk program Kampung Literasi. Nah, dari program Kampung Literasi ini warga masyarakat udah mulai terbuka mindsetnya, udah mulai seneng ke TBM, ternyata TBM ini luar biasa, bisa mendatangkan dinas, mendatangkan dirjen, mendatangkan dari pusat, dari dinas DIY dan lain-lain itu.